hari ini? Luar biasa. Kak Jen, mereka masih kurang semangat nih. Kita ulang sekali lagi yuk. Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kita lihat sama-sama yuk. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk angkat satu pujian dengan judul apa nih Kak Hani? Halo, halo, hello, hello, hola. Musik! Nah, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan. Haleluya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sama-sama kita memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan berpasangan. Amin. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Jen. Silakan Kak Jen. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat melihat indahnya dunia ini dan menghirup udara yang segar pada hari ini Bapa. Ya Bapa, sekarang tiba saatnya kami untuk memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Bapa kamu memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Adik-adik masih semangat? Nah, masih kurang semangat nih Kak Ani. Iya nih. Masih semangat? Wah, kurang semangat nih Kak Jen. Yuk, sekali lagi yuk Kak. 1, 2, 3. Masih semangat adik-adik? Semangat Kak. Oke, biar makin semangat, kita akan angkat satu buah pujian lagi. Apa itu Kak Jen? Kau penolongku. Musik! Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh
serta hati dan pikiran adik-adik semua. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Namun sebelum kita pisah kelas, mari kita angkat satu pujian terlebih dahulu dengan judul apa nih Kak Hani? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Apa kabar semuanya? Wah, kakak harap semuanya sehat-sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan cerita firman Tuhan pada hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Ayo adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat menyatukan hati kami kembali pada hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong jadikanlah kami anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan nanti dapat masuk ke dalam hati kami dan kami terapkan hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah adik-adik, tidak usah tunggu lebih lama lagi, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari teman kita. Silahkan Excel. Hai kakak-kakak dan teman-teman semua. Pada minggu ini aku akan membacakan nas Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekian pembacaan nas Alkitab hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, halo semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang siapa itu Yesus. Tapi sebelum itu kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dengan Injil? Adik-adik tahu nggak Injil itu apa aja? Ada 4 Injil itu. Iya, yang pertama ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah ini dia.
Jadi, Injil itu ada 4 adik-adik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di mana arti dari Injil itu artinya adalah kabar baik. Nah, kabar baiknya tentang apa ya? Jadi, kabar baiknya ini tentang cerita Tuhan Yesus akan datang ke dunia atau lahir di bumi sebagai juru selamat yang menyelamatkan umat manusia dari dosa adik-adik. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan bahwa Tuhan Yesus ini lahir dari Maria sebelum Maria menikah dengan Yusuf. Loh, Kak, kok bisa sih Maria melahirkan padahal dia belum menikah dengan Yusuf? Kenapa ya? Nah, jadi adik-adik, hal itu dapat terjadi nih karena Roh Allah yang menyebabkan bayi bisa ada dalam perut atau rahimnya Maria, adik-adik. Jadi, kan ada malaikat datang ke Maria untuk memberitahu bahwa Maria akan melahirkan Sang Juru Selamat, adik-adik. Jadi, Maria mendengar hal itu, dia memberitahu hal tersebut kepada Yusuf, adik-adik, yaitu calon suaminya. Nah, ketika Maria memberitahu kepada Yusuf tentang hal yang tadi, Yusuf menjadi takut adik-adik untuk menikahi Maria. Jadi Yusuf ragu-ragu nih. Dia bingung apakah aku akan menikah dengan Maria atau enggak ya. Dia takut sekali adik-adik. Jadi adik-adik dia balik ke rumahnya, terus dia kerja beraktivitas seperti biasa. Sudah malam tiba dan dia kelelahan, terus dia tidur adik-adik. Dan ketika dia tidur, dia bermimpi. Ada malaikat Tuhan datang adik-adik dan berkata, jangan takut untuk menikah dengan Maria, karena bayinya berasal dari Allah. Lalu malaikat menyuruh Yusuf untuk menamai bayi tersebut dengan nama Yesus. Nah adik-adik, kakak punya pertanyaan nih. Ini sekaligus untuk menjadi aktivitas pertama adik-adik. Pertanyaan nomor 1. Nah adik-adik, kira-kira kenapa ya malaikat itu menyuruh Yusuf menamai bayi itu Yesus? Kira-kira kenapa ya? Adik-adik bisa tulis pertanyaannya dan jawabannya di buku adik-adik. Nah, itu di situ ada hint-nya atau petunjuknya, yaitu cari di Matius 1 ayat 21. Oke? Kalau sudah oke, next. Jadi adik-adik setelah Yusuf bangun, Yusuf melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan adik-adik yang lewat kabar tadi yang dari malaikat. Lalu dia menikahi Maria dan menamai bayi tersebut dengan nama Yesus. Nah, tadi itu kronologis atau cerita tentang Tuhan Yesus lahir dari pemberitahuannya sampai Tuhan Yesus lahir. Nah, kira-kira nih, jadi arti nama Yesus tuh apa sih ya? Kan biasa kalau di Alkitab maupun zaman sekarang ya, orang-orang akan memberikan nama kepada anaknya itu berdasarkan arti adik-adik. Misalnya nih contohnya ya, anaknya Ribka yang bernama Esau. Esau ini memiliki badan yang berbulu dan bulunya itu seperti jubah adik-adik. Makanya namanya dikasih nama Esau. Esau itu memiliki arti berbulu adik-adik. Jadi nama itu sangat penting untuk mendeskripsikan orang pada zaman itu adik-adik. Jadi dari nama kita bisa ngebayangin nih, oh ini orangnya seperti ini. Atau oh itu orangnya seperti itu. Nah kayak gitu adik-adik. Jadi kita balik lagi ke arti nama Yesus. Arti nama Yesus adalah dedeng. Nah ini dia, Allah yang menyelamatkan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat kan, yang datang untuk menyelamatkan umat-umatnya.
di mana Tuhan Yesus sendiri adalah Allah. Berarti dia menyelamatkan kan? Dia Allah yang menyelamatkan. Berarti senada dengan arti namanya adik-adik, yaitu arti nama Yesus yang berarti Allah yang menyelamatkan. Makanya adik-adik, malaikat memberitahu Yusuf untuk menamai bayi Yesus karena Yesus datang ke bumi atau ke dunia sebagai juru selamat umatnya atau juru selamat manusia. Tapi tahu nggak sih adik-adik, ada loh nama lain Yesus di Alkitab. Nah, contohnya nih ada di Yesaya 7 ayat 14. Ayo kakak kasih waktu 10 detik kayaknya ya, adik-adik bisa cari. Kalau ketemu, langsung teriakin namanya siapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, waktu habis. Jadi, nama lain Yesus dari yang berdasarkan Yesaya 7 ayat 14 adalah Immanuel. Bentar, ini slide-nya kenapa itu ya? Tunggu. Nah, ini dia, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi adik-adik, jauh sebelum Yesus lahir di bumi sebagai bayi, ada seorang nabi nih yang sudah berkata bahwa akan ada seorang gadis, perawan, atau perempuan yang belum menikah yang akan memiliki seorang anak yang bernama Immanuel. Jadi, yang berkata seperti itu adalah Nabi Yesaya, adik-adik. Jadi jauh sebelum Tuhan Yesus lahir di bumi, sudah ada nih pandangan atau ramalan bahwa akan lahir seorang juru selamat, yaitu Immanuel atau Yesus. Di mana Immanuel ini memiliki arti Allah menyertai kita, yang berarti Immanuel adalah nama bagi Yesus karena ia memberitahu kita bahwa Allah menyertai umatnya. Jadi sebenarnya dari Immanuel ini kita bisa ngebayangin bahwa Tuhan Yesus hadir ke bumi atau ke dunia untuk menyatakan janji Tuhan yang telah lama sudah dijanjikan kepada umat manusia, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya, adik-adik. Jadi dari Immanuel ini pun kita bisa tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai manusia. Di berbagai kondisi, Tuhan itu selalu menyertai umatnya saat susah, saat senang, saat sedih, dan lain-lain adik-adik. Dan dari Yesus inilah bahwa itu semua itu dinyatakan adik-adik. Jadi sebenarnya tuh ya, dari tadi kan kita sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus lahir, terus arti dari nama Yesus itu apa. Jadi sebenarnya itu ya, Yesus itu apa sih? Yesus itu siapa? Dari tadi sudah ada kakak singgung. Ada yang tahu? Yesus adalah Allah, adik-adik. Jadi, karena Yesus adalah Allah, maka ketika ia di dunia, dia dapat memberitahukan orang-orang tentang Bapanya di sorga yang tidak dapat mereka lihat. Dia dapat menunjukkan seperti apa Allah itu, adik-adik. Jadi di sini maksudnya itu Tuhan Yesus hadir di dunia ini untuk menyatakan tentang kasih dan kebesaran Tuhan. Di mana banyak contoh ya adik-adik, banyak cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia menyembuhkan orang yang sedang sakit, contohnya seperti dia menyembuhkan orang yang buta, terus menyembuhkan ibunya Petrus, terus bagaimana dia mengasihi umat-umatnya adik-adik, dan menebus dosa umatnya. Jadi adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus ini datang untuk menunjukkan jalan bagi manusia kepada Allah. Dia datang untuk memberikan hidup kepada manusia, dan dia datang sebagai juru selamat manusia, adik-adik. Jadi kita telah belajar nih, Yesus itu siapa?
kita sudah tahu arti dari nama Yesus itu apa. Dan sekarang cerita kakak sudah selesai. Nah, kakak punya aktivitas, tapi nanti aktivitasnya akan kakak kasih di grup ya. Tapi jangan lupa pertanyaan kakak yang tadi. Yang kenapa? Tunggu sebentar, kakak tunjukin di slide-nya aja ya. Nah, tunggu, yang mana dia? Nah, yang ini. Yang untuk nomor 1-nya jangan lupa juga dikerjain. Kenapa malaikat menyuruh Yusuf menamai bayi itu Yesus, yang cari di Matius 1 ayat 21. Ini juga dan satu lagi nanti kakak akan kasih di grup soalnya. Oke? Kalau begitu cerita kakak sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, telah tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik siapkan amplop, adik-adik tulis hari, tanggal, dan bulan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang berkata di dalam kerajaan surga, ya Bapa, sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Bapa, persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita akan mengangkat pujian dengan judul Sungai Sukacitamu. Musik. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerangan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerangan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerangan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku
cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, sambil kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan bersama dengan keadaan badan berdiri dengan tegak. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul Yesus Besertaku. Musik! Semua siap buat puji sembah Tuhan, amin. Amin. Yang siap sorakan haleluya. Haleluya. Saya tepuk tangan ya adik-adik. Siap-siap ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbenam,
sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersatu di dalam doa kembali yang akan dipimpin oleh Kak Hani. Silakan Kak Hani. Mari adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak. Tadi kami anak-anakmu ini telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan Bapak, sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini. Ini doa kami Bapak, tolong sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman dari Kak Esther. Silakan Kak Esther. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kak Esther ucapkan terima kasih ya, karena adik-adikku semua selalu setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kita masih mengadakannya secara online melalui channel YouTube Glow Kids. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu menemani anaknya, mengingatkan anaknya untuk ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Kalian orang tua yang luar biasa. Tidak lupa juga, pada kesempatan ini Kak Esther juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya buat liturgos kita pada minggu hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kalian, tetapi kalian tetap memersatukan pelayanan untuk Tuhan. Selanjutnya, Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua yang bertambah usia dalam minggu ini. Kak Esther yakin dengan bertambahnya usia kalian, tentunya kalian akan semakin setia beribadah, semakin setia baca Alkitab, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada guru, dan semakin rajin belajar tentunya ya sayang ya. Dan ingat sayangku, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, selamat ulang tahun, happy birthday. Adik-adik, kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Walaupun sekarang trennya sudah menurun ya sayang ya, dan sudah banyak orang yang menerima vaksin. Oleh karena itu, walaupun kita sudah menerima vaksin, tetapi adik-adik kita yang masih di bawah umur 6 tahun masih belum mendapatkan vaksin ya sayang ya. Jadi, Kak Esther tetap ingatkan kita untuk selalu disiplin yang namanya protokol kesehatan ya. Selalu ingat protokol kesehatan supaya orang-orang di sekitar kita dan diri kita selalu dalam keadaan sehat dan bebas dari virus COVID-19. Selanjutnya nih yang selalu kalian tunggu-tunggu, bahwa dalam rangka merayakan Jumat Agung dan Paskah, seksi pelayanan anak dan seksi pelayanan remaja akan mengadakan satu kegiatan lomba untuk adik-adik semua, baik itu untuk anak sekolah minggu maupun juga untuk kakak-kakak remaja. Lombanya kira-kira apa ya Kak ya? Nah, lombanya ini untuk kelas PAUD, kalian lombanya adalah menggambar dan mewarnai. Nanti gambarnya akan disampaikan kepada kakak-kakaknya. Nah, kalian harus menggambar sesuai dengan gambar yang diberikan oleh kakak-kakaknya. Setelah digambar, diwarnai ya sayang ya. Boleh tentunya ditemani atau dibantu oleh orang tua, tetapi usahakan yang mewarnai itu adalah kalian. Oke sayang? Selanjutnya untuk kelas kecil. Nah, untuk kelas kecil di sini lombanya adalah TikTok rohani. TikTok rohaninya sudah kakak share di grup WA. Kalian bisa mengikuti gaya yang sudah dicontohkan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Esther harap kalian mengikutinya dengan semangat dan penuh sukacita. Demikian juga dengan kelas tengah. Kelas tengah juga lombanya adalah TikTok rohani. Jangan mau kalah dengan adik-adik kelas kecil. Jadi kalian harus lebih semangat lagi dan harus lebih sukacita lagi. Jangan menggunakan video yang lain ya. Kalian wajib mengikuti lomba ini sesuai dengan video yang sudah di-share kepada kalian melalui WA group. Persiapkan diri kalian. Dan untuk yang kelas besar, bagaimana lombanya?
Lomba kalian adalah baca Alkitab atau pengucapan pengakuan iman rasuli. Kalian boleh pilih salah satunya adik-adik. Dan untuk kelas besar, lombanya adalah membaca Alkitab atau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, untuk kelas besar bisa pilih nih di antara dua lomba yang sudah ditentukan. Adik-adik, semua hasil karya kalian, lomba-lomba yang kalian ikutin, semuanya itu berikan kepada Kak Esther videonya ke WA Kak Esther seperti di bawah ini. Iya, dan nantinya hasil karya kalian, hasil lomba kalian akan Kak Esther teruskan kepada juri penilai. Juri penilainya siapa aja Kak? Juri penilainya ada dari gereja kita dan juga ada dari luar gereja kita. Kak Esther harap kita mengikuti lomba ini dengan penuh sukacita ya sayang ya. Mau kalah, mau menang, yang penting anak-anak Tuhan sudah mengambil bagian dalam rangka kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ada lagi nih satu pengumuman dari Kak Esther. Nanti di hari Minggu tanggal 24 April 2022, Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya mengundang adik-adik semua untuk hadir ibadah offline ya. Untuk hadir ibadah offline di gedung gereja SHM. Dalam rangka apa Kak? Ya dalam rangka kita merayakan Paskah untuk seksi pelayanan anak dan remaja dan juga untuk bagi-bagi hadiah dong. Siapa yang nanti mau ikut? Kak Esther tunggu ya, kakak-kakak lainnya juga kangen sama kalian. Jadi ingat, dicatat tanggalnya, tanggal 24 April 2022. Tentunya saja kalian yang sudah divaksin. Kalau yang belum vaksin, apakah boleh ikut Kak? Kak Esther nggak bisa melarang, asalkan orang tua kalian memberi izin ya sayang ya. Dan yang paling penting, kita semua harus menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebelum kita beribadah. Oke sayangku ya. Oke sayangku, itu dulu berita Glokit dari Kak Esther minggu ini untuk kita semua. Kak Esther harap kita semua tetap semakin setia untuk beribadah kepada Tuhan. Harus tetap semangat, dengar-dengaran kepada orang tua, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan dan permohonan kalian. Oke sayangku, jangan lupa untuk ingat kepada Tuhan. Jangan lupa untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Oke sayangku, demikian dulu. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, shalom.